Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Alhamdulillah kita masih membahas tentang tuntunan puasa. Dan kali ini kita akan membahas tentang amalan utama yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ya. Amalan-amalan utama ini maksudnya adalah amalan yang baik, yang sebaiknya selama bulan Ramadan ini kita tingkatkan kualitas maupun kuantitasnya ya. Kualitas mungkin meliputi kekhusyuan, keikhlasan seperti itu, dan kuantitas yaitu jumlah-jumlahnya itu seperti itu. Nah, kita langsung saja. Yang pertama adalah amalan tersebut adalah mengakhirkan sahur ya. Mengakhirkan sahur ya. Maksudnya mengakhirkan sahur ini bukan memperbanyak makanannya, bukan, tapi sering-seringlah mengakhirkan sahur kita. Maksudnya ya jangan terlalu jauh dari waktu azan sholat subuh seperti itu. Nah, perlu diketahui ya, sahur ini penting ya. Jadi kalau bisa sholat itu ya puasa itu ya jangan meninggalkan sahur, karena selain ini adalah sunnah ya, sahur ini adalah amal sunnah. Sahur ini juga membantu mengatur stamina tubuh di siang hari ya, saat sedang berpuasa seperti itu. Nah, karena itu maka makan sahur ini harus diupayakan, karena dengan ini akan menambah produktivitas kita nanti beramal-amal yang lain di bulan puasa ini. Ya, walaupun seadanya mungkin sesuap makanan atau seteguk air, apapun itu, kalau ada usahakan untuk bersahur ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim seperti yang ada di layar Anda dikatakan, makan sahurlah kamu, karena dalam makan sahur terdapat berkah seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, ya hendaklah kamu makan sahur, karena sahur adalah makanan yang diberkahi. Disampaikan juga bersahur itu adalah berkah, maka janganlah kamu tinggalkan, walau seorang di antaramu hanya sekedar mereguk air seperti itu, karena Allah dan para malaikatnya akan mengucapkan sholawat pada orang-orang yang bersahur. Karena ini adalah perintah dari Rasulullah Muhammad SAW, maka kita sebagai umatnya sebaiknya juga mencontoh apa yang beliau ucapkan. Nah, ketika ditanya parameter tentang mensegerakan atau mengakhirkan sahur ini itu seperti apa? Nah, ada sebuah cerita ya, yaitu tentang Zaid bin Thabit ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yaitu kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, lalu kami berdiri untuk melakukan sholat. Saya atau si perawi ini bertanya, berapa kira-kira jarak antara keduanya? Lalu kemudian Zaid menjawab, 50 ayat. Nah, kira-kira 50 ayat dalam Al-Quran itu lamanya seperti itu, membaca seperti itu. Jadi ya lumayan lah waktunya seperti itu. Kira-kira mungkin barangkali 1 jam atau setengah jam sebelum azan subuh itu kita melakukan sahur seperti itu. Nah, di dalam hadis riwayat Baihaqi ya, dikatakan juga bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang paling segera berbukanya dan paling terlambat sahurnya. Ya, mereka adalah orang-orang yang paling terlambat sahurnya. Jadi ya kalau bisa usahakan kita sebagai umat Nabi Muhammad juga mengakhirkan sahurnya seperti itu. Dan ada tambahan informasi. Jadi di sejumlah tempat kan ada biasanya dibunyikan bunyi-bunyi sirine atau kentongan atau sekedar teriakan-teriakan sahur, sahur, sahur atau apapun itu semacam itu, sebagai penanda gitu ya. Kalau itu dianggap sebagai bagian dari agama, maka itu bid'ah ya. Tapi kalau itu sebagai pembantu ya, sekedar membantu terlaksananya sunnah secara lebih baik, maka itu bagus ya untuk dilakukan. Jadi ya kita jangan terlalu saklek atau semacam itu. Jadi kita harus dewasa dalam menyikapi hal-hal semacam itu. Kalau itu baik untuk pelaksanaan agama, maka lakukan saja seperti itu. Nah, kultur ini baik jika pelaksanaannya baik seperti itu.
Nah, baik, yang kedua adalah menyegerakan berbuka ya. Ini termasuk sunnah puasa yang penting dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga meski dirinya masih merasa kuat hingga waktu sholat isya sekalipun ya, puasa sampai isya itu kuat seperti itu, namun ia akan memperoleh kebaikan dan pahala jika bersegera berbuka. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW ya, selalulah manusia itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ini adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi maka segerakanlah berbuka ya. Nggak usah mentang-mentang sudah kuat sampai isya atau kuat sampai jam 9 malam seperti itu, tidak perlu ya, karena nanti akan jadi berlebihan dan berlebihan itu tidak baik. Nah, amal yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah i'tikaf, yaitu menetap di masjid untuk beribadah sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya bisa di awal, di tengah, atau di akhir Ramadan. Yang jelas setiap muslim dianjurkan untuk memperbanyak iktikaf selama Ramadan, baik siang maupun malam hari. Bahkan Nabi Muhammad SAW biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir. Nabi Muhammad pernah bersabda, masjid adalah rumah bagi setiap orang bertakwa. Allah menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan kenyamanan, kasih sayang, dan kemudahan meniti sirat menuju surga, seperti itu. Jadi kalau dalam Ramadan ini ada kesempatan iktikaf, maka gunakan waktu yang ada seoptimal mungkin, terutama 10 hari terakhir untuk iktikaf seperti itu. Nah, kemudian amal yang berikutnya adalah sedekah ya. Bersedekah dengan menyisihkan sebagian rezeki ya. Jadi Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa tidaklah sedekah itu mengurangi harta sedikit pun ya. Jadi apalagi ini di bulan Ramadan, balasannya akan jauh-jauh lebih besar seperti itu. Maka lakukan sedekah sebanyak mungkin. Nah, amalan yang berikutnya adalah istighfar. Istighfar ya, artinya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, seperti itu. Nah, bila di luar Ramadan biasa beristighfar dengan daksi yang telah umum diketahui, astagfirullah, 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 nah, seperti itu, maka di dalam bulan Ramadan selain istighfar itu sendiri, maka disunahkan pula untuk membaca lafaz istighfar yang lain, yaitu memohon ampunan kepada Allah ya, dalam doa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, doa di malam Lailatul Qadar itu, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya, seperti itu, yang artinya adalah seperti yang di layar itu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku, seperti itu. Nah, perbanyak membaca ini selama bulan Ramadan ini, terutama pada setelah sholat malam kita, seperti itu. Nah, amalan utama yang kita bisa lakukan yang lain adalah tilawah Al-Quran. Ya, bila di luar Ramadan, sebelum atau sesudahnya itu hanya mampu beberapa ayat dalam sehari, maka di bulan Ramadan usahakan mencapai batas minimal 1 juz dalam sehari semalam, seperti itu ya. Jadi usahakan puasa Ramadan selesai gitu, maka Al-Qur'annya juga khatam secara penuh, seperti itu. Nah, amalan berikutnya adalah memberi ya, atau berbagi buka puasa dengan orang lain, walaupun dengan sebiji kurma sekalipun, usahakan untuk berbagi kepada orang lain, karena barang siapa memberikan makanan yang untuk berbuka pada orang yang berpuasa, niscaya ia memperoleh pahala sebagaimana yang diperoleh orang yang berpuasa itu, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang berpuasa itu. Nah, seperti itu. Jadi ini penting sekali. Ini mumpung bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kemudian memaksimalkan potensi kita untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya, seperti itu. Bahkan ketika kita membelikan 1 kurma saja untuk orang yang berpuasa secara ikhlas, maka itu akan membuat kita menambah pahala
sebanyak pahala puasa yang dilakukan orang itu. Luar biasa, Masya Allah. Nah, yang berikutnya amalan utamanya adalah Qiyamul Lail, atau kalau di dalam Ramadan kita menyebutnya sholat tarawih, seperti itu. Nah, pada bulan Ramadan ini Qiyamul Lail dapat menghapus dosa-dosa di masa lalu, ya. Seperti dalam hadis, ya, barang siapa berqiyamul lail di bulan Ramadan karena imannya kepada Allah dan karena mengharap pahala dan ampunan serta keridhaannya, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu, seperti itu. Masya Allah. Jadi karena pahala yang besar ini tidak hadir setiap hari seperti itu, walaupun maksudnya yang luar biasa besar keistimewaannya di hadapan Allah ini tidak hadir di luar bulan Ramadan, maka optimalkan Qiyamul Lail ini, sholat tarawih yang disiplin, yang penuh semangat dan kekhusyuan, seperti itu. Nah, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di setiap hari, seperti itu, setiap saat, seperti itu. Karena doa ketika bulan Ramadan itu insya Allah tidak tertolak, seperti itu, ya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan Ahmad, ya, dari Abu Hurairah, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa di waktu ia berbuka tersedia doa yang makbul. Nah, ini adalah doa yang disarankan ketika berpuasa. Dan di saat berbuka, Abdullah mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfirali. Nah, ini adalah doa yang bisa kita baca, ya, pada saat berbuka terutama, seperti itu. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuniku. Nah, seperti itu. Kira-kira doanya artinya seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita makan. Lalu setelah makan, kita bisa berdoa lagi dengan bacaan Zahabaz zama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, seperti itu. Yang artinya telah lenyap haus dahaga, telah basah urat-urat, dan insya Allah ditetapkan pahalanya, seperti itu. Masya Allah. Nah, itu adalah doa-doa yang dianjurkan, tapi tidak terbatas dengan doa ini, maka berdoalah pada saat berbuka itu, berdoa sebanyak mungkin apa yang kira-kira kita inginkan, kita doa, insya Allah akan diijabah oleh Allah SWT. Nah, amalan yang harus kita lakukan lagi adalah mengoptimalkan 10 hari terakhir Ramadan, ya. Jadi ketika ibaratkan mesin, ya, 20 hari terakhir, 20 hari pertama itu kita main di kecepatan, ya, yang biasa gitu. Lalu kemudian di 10 hari terakhir kita pacu sebanyak mungkin, ya. Kita semangat, ya, optimalkan semangat kita pada 10 hari terakhir ini. Diriwayatkan Bukhari Muslim dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW bila telah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, diramaikannya waktu malam, dibangunkannya keluarga, dan diikat erat kain sarungnya, seperti itu. Dan di dalam khusus di riwayat Muslim ditambahi, beliau sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir yang tidak beliau lakukan pada selainnya, seperti itu. Masya Allah. Jika Rasulullah Muhammad SAW sudah mencontohkan seperti ini, maka kita sebagai umatnya harus melakukan apa yang beliau contohkan, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah umrah, ya. Bila seandainya di antara kita ada yang mampu untuk umrah di bulan Ramadan ini, maka dianjurkan untuk melakukannya, ya. Karena sesungguhnya mengerjakan umrah di bulan Ramadan adalah mengimbangi suatu haji bersama Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi doanya umrah ini pahalanya seperti itu. Jadi ibaratkan kita berhaji bersama Rasulullah Muhammad SAW. Dan perlu diketahui bahwa dari satu umrah ke umrah yang lain merupakan pengampunan di antara keduanya. Jadi seandainya kita mampu, maka lakukanlah ini, seperti itu. Saya rasa cukup sekian, ya.
amal-amal utama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa terjaga untuk senantiasa bisa mengoptimalkan diri kita ini untuk mengerjakan amalan-amalan utama di bulan Ramadan ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.